Tahu nggak tempat paling selatan di dunia di mana matahari cuma terbit dan terbenam sekali dalam setahun, Son. Jadi 6 bulan bener-bener siang terus, 6 bulan kemudian bener-bener malam terus, Son. Gitu aja udah siklusnya sampai kiamat. Jadi wilayah yang gua omongin ini adalah tempat paling selatan di muka bumi ini, Son. Apalagi kalau bukan kutub selatan kan. Lebih tepatnya yang akan kita bahas adalah Edmundson Scott South Pole Station, di mana tempat tersebut adalah fasilitas riset ilmiahnya Amerika Serikat, Son, yang terletak di koordinat 90 derajat lintang selatan. Jadi tempat ini tuh dinamain Edmundson Scott, yang diambil dari nama orang pertama yang berhasil datang ke kutub selatan, Son, yang bernama Roald Amundsen. Dia orang Norwegia. Kalau Scottnya itu diambil dari nama saingannya si Amundsen ini, yaitu seorang penjelajah Inggris yang juga berusaha untuk menuju kutub selatan. Ia bernama Robert Falcon Scott. Yang menang Amundsen, tapi si Scott kalah. Amundsen duluan jadi orang pertama yang datang ke kutub selatan. Jadi basically ya fasilitas ini tuh digunakan untuk melakukan riset tentang cuaca ekstrim, pengamatan lubang ozon, astronomi, dan lain-lain. Nah, yang menarik dari tempat ini itu kalau di sini dimulai dari tanggal 21 Maret, matahari itu terbit terus, Son, selama sekitar 6 bulan. Lalu di tanggal 23 September, mataharinya baru terbenam. Habis itu malam terus dia tuh selama 6 bulan, Son. Walaupun ketika lagi malam itu masih ada senjanya, jadi nggak benar-benar gelap total terus. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya ya bagi manusia. Karena kalau misalnya siang terus, yang pertama nih, kita jadi susah tidur, Son. Karena matahari kan selalu di langit. Tapi untungnya ini udah mereka akalin pakai lampu khusus yang diatur otomatis buat simulasi malam hari. Tapi tetap, biasanya orang bakal lebih stres karena ya mereka merasa harus aktif dan kerja terus. Orang masih siang kan, namanya bayi apa tidur siang. Tapi ya masih enak lah, soalnya kalau siang suhunya relatif lebih hangat lah gitu kalau dibandingin sama malam. Soalnya di sini, Son, kalau malam suhunya tuh bisa mencapai minus 70-an derajat Celcius, Son. Dinginnya kayak apa coba itu? Kalau lagi siang aja, para ilmuwan ini tuh kalau misalnya mau keluar, bener-bener pakai layer bajunya tuh banyak banget. Sepatunya sampai 2 lapis dan sarung tangannya tuh tebel banget, Son. Terus karena malam terus, Son, tentunya tubuh kekurangan vitamin D dong. Jadi bikin lemes dan imun bisa jadi drop juga. Dan yang paling parah nih, Son, ada yang namanya winter over syndrome, di mana orang yang terkena ini itu akan mengalami insomnia, depresi, kehaluan, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Terus karena cuacanya tuh parah banget, biasanya kalau malam hari itu pesawat tuh nggak bisa datang, Son, dengan tersuplai. Terus kalau malam terus dan siang terus gimana cara ngatur waktunya dong? Nah, ini menarik nih. Jadi mereka ngikutin time zone-nya New Zealand. Kenapa bisa gitu? Karena semua supply, baik itu bentuknya makanan, komunikasi, atau pesawat, itu datangnya dari Christchurch, New Zealand, Son, pasti. Jadi ya untuk mereka menyamakan dengan waktu dunia, mereka pakainya ya New Zealand Standard Time. Gue juga pernah nonton salah satu video TikTok dari orang yang tinggal di Edmundson Scott Station ini, Son. Dan dia bilang bahwa waktu itu adalah ukuran yang dibuat oleh manusia. Karena ketika manusia turun ke bumi, manusia tuh selalu berusaha untuk mengukur segalanya dengan angka. Maka dari itu terciptalah yang namanya waktu. Tapi kalau waktu di sini itu hanya sesuai kesepakatan aja, Son. Jadi ya mereka nggak punya zona waktu sendiri gitu yang pasti kayak negara-negara lainnya. Soalnya jam 12 siang di sini itu bukan berarti matahari lagi persis di atas kepala dan lagi panas-panasnya itu, Son. Belum tentu. Bisa aja jam 12 siang di sini, tapi kenyataannya malam gitu katanya, Son.